Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube Muhammad Abdullah Syafi'i. Saya sekarang bersama Teh Rita yang insya Allah akan memberikan suatu masukan, ya, sedikit tausiah, pegangan buat kita sekalian. Insya Allah bermanfaat. Ya. Amin. Gimana? Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ini pemirsa penonton YouTube, ini adalah Ustadz aku dari dulu yang mengajak aku pertama kali umroh. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah, seneng banget bisa diajak bergabung di YouTube-nya Pak Ustadz. Amin. Aku udah jadi ibu-ibu sekarang. Oh iya benar-benar. Udah punya anak laki-laki Pak Ustadz. Alhamdulillah. Udah punya anak perempuan. Alhamdulillah. Gimana caranya supaya bisa mendidik mereka ini menjadi calon-calon pembuka pintu surga buat orang tuanya? Kalau anak laki-laki itu kewajibannya apa sih Pak Ustadz? Jadi kita dikaruniai oleh anak, Betul. ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai titipan. Ya. Ya, tentunya kita memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Betul. Baik itu mengenai makanannya, gizinya, pendidikannya dan seterusnya. Ya, itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Ya. Bagaimana kita untuk mendidik yang terbaik? Tentunya yang pertama adalah kita berikan pendidikan agama sejak dini. Berikan pendidikan agama sejak dini. Umur berapa sih dininya Pak Ustadz? Dininya itu mulai dari pas awal kita pertama kali anak itu berada dalam kandungan kita. Iya. Jadi nggak dikenalkan. sudah di Bukan. Jadi udah dalam perut. masih dalam perut aja Ya. kita udah harus memperkenalkan dia dengan pendidikan. Pendidikan agama. Misalnya contohnya kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran, kita tempelkan ayat Al-Quran di perut kita. Zaman sekarang udah canggih ya kan Pak Ustadz Iya. ya? Nah itu dengerin agar supaya apa? Mudah-mudahan anak kita kelak menjadi anak yang soleh. Itu dan pertama. Jadi nilai-nilai ketuhanan sudah dikenal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sejak dia lahir kita didik dengan didikan agama. Bagaimana cara berdoanya, bagaimana cara makannya, Betul. cara tidurnya. Mereka tidur dengan doa-doa semua. Semua itu ada ininya ya Pak Ustadz ya, ada bukan dalilnya tapi semua itu ada tata caranya dalam Ada Islam. tata caranya. Jadi metode Tidur nggak cuma tidur aja. Jadi metode yang tepat untuk mengajarkan anak kita di rumah adalah metode uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu apa? Metode yang dipakai untuk mendidik anak dengan memberikan contoh yang terbaik dari orang tuanya tentunya. Misalnya kita ngajarin sholat, tentunya orang tuanya juga sholat Harus juga. sholat. Jangan kita ngajarin anak tapi Kita sholatnya nggak masih sholat. bolong-bolong. Wah, itu yang ada anak kita juga akan niru kita juga seperti itu. Iya. Terus kita nyuruh dia puasa bulan Ramadan, tapi kita orang tuanya nggak Nggak puasa. puasa. Dengan mengedepankan, aduh soalnya kerja, capek misalnya gitu ya Pak Itu Ustadz. potret bahwa uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Jadi itu yang paling pas tepat untuk mendidik anak-anak kita. Karena anak-anak itu mencontoh orang Iya, tuanya. benar. Berarti akhlak yang harus dibetulin dulu berarti dari orang tuanya. Dari orang tuanya juga. Karena Jangan dia akan jadi ngarepin contoh. anak jadi anak soleh, anak pengen jadi ahli surga, Iya, betul. sementara orang tuanya nggak bisa mencontohkan. Benar. Percuma ya. Cuma makanya adalah Kalau misalnya kita, udahlah kita waduh. nggak bisa nih, masukin aja anaknya ke pesantren, itu bisa nggak punya? ya bisa saja, tetapi mereka sebelum masuk ke pesantren kan tentu didikan adalah keluarga. Awal pendidikan anak itu adalah pendidikan keluarga. Keluarga. Nah, setelah keluarga baru pendidikan sekolah, baru dia ke masyarakat. Nah, itulah pendidikan awal pertama, itulah yang membuat tetap pertama pendidikan Istilahnya akarnya tuh tetap dari akarnya dari pendidikan keluarga. Jadi kalau kita seperti itu, misalnya orang tuanya, cara makannya bagaimana, cara Islam, baca doanya, setelah makan dia baca doa, anak akan melihat, waduh, orang tua luar biasa dia orang tua saya. Contoh begitu. Terus dia puasa, kemudian dia mengaji baca Quran. Disuruh anaknya ngaji baca Quran, tapi orang tuanya kagak ngaji. nggak bisa ngaji, Nggak bisa ngaji ya. malah kebanyakan. Anaknya suruh ngaji, dilesin ngaji, orang tuanya boro-boro pegang Quran ya Pak Nah Ustadz. itu artinya nilai uswatun hasanahnya Tidak ada. itu harus ada uswatun hasanah. Tuh yang paling penting pendidikan anak itu dari pendidikan keluarga, baru dia pendidikan sekolah, Betul. baru dia ke masyarakat, sehingga dia kelak nanti menjadi pemimpin yang hebat, yang berakhlakul karimah. Karena kita bentuk semua itu dari keluarga. Anak menjadi baik karena lingkungan keluarga. Ada lingkungan itu paling terpenting. Iya. Anak lahir dalam keadaan bersih, suci, Tidak ada noda. tidak ada noda, tidak ada dosa. Nah, kitalah orang tua yang membentuk dengan
agama, dengan pendidikan umum, kita bekali dengan pendidikan ilmu. Kalau anak kita kasih pendidikan ilmu, insya Allah itu barokah. Tapi kalau kita kasih bekal harta, habis. Betul. Jadi kita harus Duniawi ya sifatnya. duniawi, jadi ilmu. Benar nggak sih Pak Ustadz, katanya seorang ibu itu pertama kali yang harus dia ajarkan kepada anaknya adalah supaya anaknya bisa membaca doa Al-Fatihah. Katanya nanti setiap kali doa itu diucapkan atau dibacakan, pahalanya itu akan terus datang kepada orang tuanya. Gitu, benar nggak sih Pak Ustadz? Iya, betul. Jadi kita ajarkan dia baca Fatihah. Gunanya apa? Mendoakan orang tuanya. Betul. Baik itu orang tuanya masih hidup, apalagi orang tuanya sudah meninggal dunia. Kiriman itulah yang paling berharga, ditunggu-tunggu oleh orang tua. Ya, karena kenapa? Anak yang soleh yang diperlukan adalah mendoakan orang tuanya. Ya, mendoakan, tidak lupa mendoakan orang tuanya. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca Fatihah, kemudian meskipun orang tua sudah meninggal dunia, sampai pahala. Kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun shalih yad'u. Nah itu awaladun shalih yad'u itu kirimin Fatihah buat orang tua yang sudah meninggal dunia. Sampai itu. Enggak, tapi boleh di mana aja dalam Boleh di suasana mana, apapun. walaupun di sholat, kayak lagi duduk, kayak lagi ingat orang tua kita, pagi, siang, sore, malam kita kirimkan Fatihah itu sampai. Apalagi kalau kita punya rezeki, misalnya nih, terus anak kita ingat ya sama orang tuanya, kemudian dikasih amal jariah, misalnya dia mau ngasih ke masjid atau ke anak fakir miskin, yatim piatu, ini loh untuk diamalkan sedekah dengan niat orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu nyampe boleh ya Pak Ustadz? Boleh, itu banget ya. Kalau misalnya nih Pak Ustadz, saya punya rezeki mau potong kurban misalnya, tapi masukin nama almarhumah mama, itu boleh nggak sih Pak Ustadz? Boleh. Itu Boleh, memang Pak Ustadz. pahalanya akan sampai. Akan Boleh. sampai Pak Ustadz. Ya, meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia. Misalnya Tewita kan sudah meninggal dunia. Ya, Nanti akhirnya, mama aku ya betul. Nah, Tewita misalnya punya rezeki, misalnya mau berkurban nih, sebentar lagi kita Idul Adha. Nah, dengan niat orang tuanya dimasukkan namanya misalnya almarhumah. Itu pahalanya sampai meskipun orang tua sudah meninggal dunia. Jadi walaupun sudah meninggal, kalau kita melakukan amal atas nama orang tua kita tetap nyampe ya. Jadi jangan orang tua yang udah meninggal ya udah terus kita nggak. Kasihan, nanti dia udah nungguin anak kok kagak ada kiriman apa. Ingat, jadi kita mengingat jasa orang tua kita. Kalau kita hitung jasa orang tua, kita nggak akan bisa tembus, nggak akan bisa mampu untuk menebus. Saking luar biasa pengorbanan orang tua itu, nggak akan bisa kita tebus. Apapun kita gendong sekalipun orang tua kita ke Mekah, itu tidak akan menebus segala pengorbanan, segala bantuan orang tua kita terhadap, karena kita menjadi begini karena orang tua kita. Nah, jadi memang bekal yang paling penting adalah ilmu. Itu yang paling penting. Untuk menjadikan anak kita anak yang soleh, dan nanti juga orang tua kita juga akan merasakan kesolehan dari anak-anak itu. Itu dia paling penting. Itu kira-kira begitu. Mudah-mudahan insya Allah ya, Alhamdulillah kalau kita bisa laksanain, makanya sama-sama juga. mudah-mudahan jadi bekal yang baik buat aku dan juga penutupan hidupnya Pak Ya, Ustadz. mudah-mudahan insya Allah ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Teh Wita. Sama-sama Pak Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.